gagal nih sama kawanku. Kenapa? Dia kayak apa ya? Dari tadi tuh dia mancing emosiku aja, selalu ngajak berantem. Gitu. Ya udah nggak apa-apa, itu namanya emosi ya, emosi marah. Nah, jadi karena Nazli di sini, maka perasaan itu nggak nyaman. Gak nyaman Bu, jadi kayak semua yang ku tengok itu pasti mau aku marahin gitu. Karena saya di sini akan mencoba membantu kamu untuk melakukan terapi agar bisa meredakan emosi dan ketidaknyamanan yang kamu rasakan sebelumnya. Perkenalkan, Ibu adalah konselor adopsi. Nama Ibu adalah Alia Akraja Laila, biasanya dipanggil Alia. Kalau nama kamu siapa? Nama saya Nazli Bu, Nazli Aisyah Maulani, biasa dipanggil Nazli. Oke, Nazli berarti ya. Nazli tahu nggak kita sekarang lagi di mana? Saya nggak tahu pasti Bu, tapi saya lihat di sini kita banyak pohon-pohon Bu. Ya, Kita lagi di mana Bu? ini kita lagi ada di halaman belakang rehabilitasi, yaitu tamannya. Oke, kalau hari, Nazli tahu nggak hari ini hari apa? Kalau hari masih kurang tahu lagi Bu, karena nggak lihat kalender. Oh iya, iya, nggak apa-apa. Aku kasih tahu ya, hari ini hari Selasa. Sebelum kita masuk ke terapi yang lebih lanjut, Ibu mau kamu jawab dengan jujur, karena apapun jawaban kamu itu nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Apapun jawaban kamu itu bisa Ibu terima, dan apapun jawaban kamu itu nggak akan sampai ke pihak umum. Artinya ini privasi, cuman ada di kita berdua aja. Jadi kamu bisa senyaman mungkin menceritakan apa yang kamu rasakan. Jadi pun kamu pikirannya akan menjadi lebih tenang dan lebih legowo lagi lah rasanya. Ibu mau kita relax dulu ya, dimulai dari cara kita bernapas. Nah, nanti Ibu akan menyuruh Nazli untuk menarik nafas dalam-dalam, nanti Ibu hitung sampai 3, kemudian Ibu suruh nanti keluarkan, itu keluarkannya dari mulut. Oke? Siap ya? Ayo kita tarik nafas. 1, 2, 3, keluarkan dari mulut. Lagi. 1, 2, 3, keluarkan. Yang terakhir, tarik nafas. 1, 2, 3, keluarkan. Gimana rasanya, udah lebih rileks? Sudah. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita akan coba fokus ke lingkungan sekitar Nazli sekarang. Coba lihat kanan kiri atas. Oke, Ibu mau Nazli bisa menyebutkan 5 benda yang bisa Nazli lihat sekarang. Nazli bisa lihat pohon, itu yang sangat banyak di sini. Terus Nazli juga bisa lihat jendela. Terus Nazli juga bisa lihat ada pulpen di sini. Terus yang keempat ada bunga, ada buku. Terus juga ada botol minum. Oke, baik sekali ya. Kemudian Ibu mau Nazli menyebutkan 4 barang yang bisa Nazli sentuh. Ini kebetulan tadi jatuh, ada daun, terus ada buku, ada pulpen, dan ada botol minum. Oke. Oke, kemudian Ibu mau Nazli menyebutkan 3 suara yang bisa Nazli dengar saat ini. Jadi dengar suara kendaraan, terus juga ada suara mesin AC ya, terus juga ada suara daun-daun dari pohon yang digerakkan oleh anak. Oke, baik sekali. Kemudian Ibu mau Nazli menyebutkan 2 bebauan yang Nazli bisa cium saat ini. Jadi bisa cium aroma pohon, terus juga Ezi bisa cium bau parfum dari kita Selanjutnya yang terakhir Ibu mau Nazli menyebutkan apa yang Nazli rasakan di tubuh Nazli saat ini. Nazli merasakan bisa bernapas, terus juga Nazli merasakan detak jantung. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan grounding fisik. Nah, itu kita akan berdiri dulu ya. Nanti akan Ibu jelaskan bagaimana caranya.
body lotion, Nazli bisa tekan ini sampai dia keluar. Kemudian ya, kemudian ayo kita usap-usap di tangan. Gimana rasanya body lotion itu? lembut terus juga dingin ibu. Bisakah Nazli cium bagaimana aromanya? Wangi mandi. Oke, usap ke punggung tangan juga, pelan-pelan. Apa yang Nazli rasakan? Dingin, lembut, terus juga dia kulit Nazli menjadi agak kencang. Oke. Dari pergesekannya, apakah Nazli terasa? Terasa tangan Nazli kanan kiri saling bergesekan bersama. Oke, jadi sekali ya Nazli. Oke, selanjutnya Nazli bisa taruh tangan Nazli di atas paha. Kemudian satu persatu mulai dari kanan, menepuk pelan paha. Kemudian kanan, kiri, rasakan tepukannya di paha Nazli. Rasakan, pelan-pelan, ritme pelan. Coba dengan tarik nafasnya. Oke, berhenti. Selanjutnya kita cek tubuh kamu ya. Kita pertama-tama akan ngecek dari bahu kamu dulu. Ayo angkat bahu kamu sedikit. Hitung ya, kamu tahan 1, 2, 3, turunkan. Kemudian naikkan lagi sambil menarik nafas. Turunkan. Sekali lagi. Tarik lagi. Turunkan. Oke, sekarang angkat tangan kamu. Ayo. Nah, di sini Ibu mau kamu mengepalkan tangan kamu. Kamu tadi emosi kan? Iya bu. Ayo, kepalkan kuat-kuat tapi jangan sampai menyakiti diri sendiri. Kepalkan kuat-kuat, salurkan rasa emosi kamu di kepalan tangan kamu. Lepaskan pelan-pelan. Oke, usap-usap jarinya. Kemudian kepalkan lagi. Rasakan emosinya. Lepaskan emosinya. Kemudian lepaskan kepalan tangan kamu. Oke, turunkan lagi. Gimana sekarang rasanya? Sudah jauh lebih baik ya. Mungkin terapi fisiknya sudah mau selesai. Sebelumnya Ibu akan bertanya dengan Nazli dulu. Jadi yang Nazli rasakan tadi itu emosi sebelum kita terapi fisik itu kan wajar ya. Kita kan hidup memang ada masalahnya. Nah, yang paling penting itu bagaimana cara Nazli mengontrolnya, mengontrol emosi serta mencari solusi. Ibu mau tanya dong, seberapa sih rating ketidaknyamanan Nazli kalau dari 0 sampai 9 gitu sebelum kita melakukan terapi fisik ini? Berarti emosi Nazli sebelumnya ya bu? Iya, Itu ada di 9 gitu. dikali ya, berarti tadi Nazli sedang emosi-emosi. Oke. Nah, setelah kita melakukan terapi ini, apakah Nazli merasa lebih rileks? Iya bu, Nazli merasa sangat rileks sekali. Oke, berapa tuh ratingnya dari 0 sampai 9? Dia turun ya bu? Turun. Berarti dia di angka 2 ya. 2 berarti sudah mau ke rileks sekali ya, sudah lumayan tenang ya. Kalau Nazli lupa, Nazli bisa nanti nyari Ibu lagi, oke? Oke. Biar Ibu bisa membantu untuk terapinya lagi. Oke, sekian aja terapi kita pada hari ini. Semoga Nazli enggak emosinya tetap stabil. Terima kasih ya Nazli. Sama-sama ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore ibu. Kenalkan ya, nama Ibu ini Alia Ahmadzalaila, biasa dipanggil Alia, Ibu Alia. Di sini Ibu akan menjadi konsultasinya kamu. Nah, sebelumnya nama kamu siapa? Nazli, nama saya Nazli Aisyah, biasa dipanggil Nazli. Ya, halo Nazli. Saat ini kita akan melakukan praktik lembar kerja restrukturisasi kognitif model ABCDE. Kamu tahu nggak itu apa ABCDE? Nggak tahu bu, taunya itu huruf doang. Oh iya.
sebelum kita ke ABCD-nya itu apa tujuannya, apa sih manfaat dari Nazli? Itu manfaatnya itu bisa membantu Nazli untuk mengidentifikasi hubungan antara situasi, pikiran, serta perilaku Nazli. Terus kita bisa menantang pikiran Nazli yang menurut Nazli itu benar, tapi menurut umum itu nggak benar. Jadi kita bisa menantang itu, jadi Nazli bisa lebih sadar dan bisa melakukan hal-hal yang lebih benar ke depannya. Oke? Nah, jadi yang ABCD itu ada kepanjangannya masing-masing. A itu untuk activating event atau situasi pemicu. Yang B itu ada belief atau pikiran, keyakinan kita. Yang C itu ada consequence, emosi atau perilaku. Yang D ada disputation, itu sanggahan atau cara kita membantahnya lagi. Terus yang E itu effective new belief atau pikiran baru yang lebih sehat. Sini ibu punya pulpen dan kertas. Harapannya nanti kamu bisa menjawab soal-soal yang ibu berikan. Aku mau kamu jawab dengan jujur, karena apapun jawaban kamu itu nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Apapun jawaban kamu itu bisa ibu terima, dan apapun jawaban kamu itu nggak akan sampai ke pihak umum. Artinya ini privasi, cuman ada di kita berdua aja. Jadi kamu bisa senyaman mungkin menceritakan apa yang kamu rasakan. Jadi pun kamu pikirannya akan menjadi lebih tenang dan lebih legowo lagi lah rasanya. Oke. Kita mulai dari yang A itu ya. Coba kamu ingat terakhir kali kejadian saat kamu merasa ingin menggunakan. Kalau kamu memang betul-betul menggunakan, kamu bisa masih tahu kamu menggunakannya di mana, kapan, jam berapa, dan dengan siapa. Silakan ditulis. Oke, sudah. Kemudian yang kedua itu ada yang B atau belief. Nah, saat kejadian yang kamu ceritakan di A tadi, itu apa yang langsung terlintas di pikiran kamu? Pas itu pas misalnya kamu pakai gitu, apa yang kamu pikirin pas kamu pakai? Kemudian yang C itu setelah kamu punya pikiran itu, apa yang kamu rasakan? Apa yang akhirnya kamu lakukan? Misalnya kamu tuh cemas setelah pakai itu, kamu kayak aduh, ayolah aku nih kena marah orang tua gitu, itu kan cemas. Atau kamu kayak udahlah bos gitu. Nah, di sini kita akan menantang pikiran irasional kamu di sini. Apakah kamu punya keyakinan? Misalnya kamu nggak mati itu, nanti kawan-kawan kamu akan menjauhi. Misalnya kamu ada, kamu tulis ada di situ. Nah, di situ juga kamu tulis apakah benar kalau memang kamu nggak dikawali gitu misalnya kan. Apakah memang benar nggak dikawali ketika kamu nggak pakai? Gitu. Apakah itu memang selalu terjadi gitu? Atau enggak? Nah, kemudian yang terakhir itu ada E, atau apakah Nazli punya solusi dari pikiran-pikiran yang Nazli bilang tadi? Kalau ada, bisa Nazli tuliskan di situ. Misalnya Nazli memilih kayak udahlah, aku nggak mau lah nerusin itu lagi, daripada aku keterusan nanti takutnya kan bisa overdosis. Nah, Nazli kan juga udah sadar itu misalnya, demi kepentingan kesehatan misalnya gitu. Oke. Nah, sekarang mari kita review lagi ya. Nazli, ibu mau Nazli menceritakan apa yang Nazli tulis di situ. Nah, dari yang pertama itu, dari ingatan yang terakhir kali saat Nazli merasa ingin memakai, itu coba Nazli ceritakan bagaimana situasi Nazli saat itu. Ceritakan. Oke, itu waktu itu malam minggu. Malam minggu pasti diajak teman-teman kan untuk keluar. Nah, keluarlah kami nongkrong di
dan ternyata di situ teman Nazli itu bawa obat, dia bawa obat-obatan yang disembunyikan, memang nggak banyak tapi cukup lah untuk kami beberapa orang di situ, dan dia tuh nawari di situ, dia nawari ke kami semua, terutama ke Nazli, dia nawari kayak mau nggak aku bawa ini gratis. Oke. Kemudian dari pertanyaan yang kedua itu apa yang terlintas di pikiran Nazli saat Nazli menggunakan itu? Waktu dia ngajak itu sebenarnya Nazli belum pakai, cuman Nazli udah mikir kayak pakai nggak ya, tapi aku kemarin baru cek, baru bisa bersih gitu kan. Terus juga dia ngajaknya tuh jadi kayak maksa, kalau misalnya nggak pakai ini bencong lagi gini, jadi kayak Nazli tuh merasa kayak tertantang gitu loh, jadi Nazli pakai gitu karena takut dijauhi. Kemudian setelah Nazli pakai itu, Nazli tuh pikirannya apa? Setelah Nazli pakai, Malah kalau misalnya setelah pakai itu kan kita jadi kayak euforianya tenang, kayak lebih damai gitu. Mungkin iya Nazli ngerasain itu, tapi cuma sebentar, tapi jadi lama-lama kayak cemas, kayak takut gimana ya aku, kayak mana nanti aku ngomong sama orang tua aku gitu. berarti di situ ketika Nazli masih euforia, Nazli senang. Kemudian pas sudah memudar rasa euforianya, Nazli Jadi mulai ketakutan, memikirkan resikonya ya kan? Apa resikonya menurut Nazli? Nazli mikirnya kayak ya udah orang tua Nazli kecewa, mungkin bisa aja Nazli nggak diajak ngomong gitu sama keluarga. Oke, kalau itu kan dari keluarga. Kalau dari kawan, menurut Nazli, kawan-kawan Nazli tuh kayak tetap welcome atau nggak sama Nazli? Misalnya Nazli udah nggak menggunain barang itu lagi. Sebenarnya mereka juga mungkin karena yang satu itu juga nyebelin ya Bu ya, di beberapa teman juga sebenarnya ngomong ke Nazli udah nggak usah pakai, kayak kan kemarin udah sembuh masa pakai lagi gitu kan. Cuman yang satu ini tuh karena dia ngomongnya ngotot, ya udah Nazli iyain gitu. Jadi menurut Nazli, misalnya Nazli nggak pakai lagi, Nazli nggak dikawanin sama orang itu, apalagi sama yang satu ini. Iya, Pernah nggak memang kayak gitu kejadian? sebenarnya kalau yang satu itu paling dia kayak jadi musuhin sesaat gitu, tapi kalau yang lain juga enggak sih Bu, yang lain Jadi kita uji ya. Menurut Nazli, ada nggak solusi dari Nazli? Misalnya Nazli nggak berteman dengan yang satu itu, Nazli itu bisa melakukan hal apa? mungkin Nazli bisa fokus pada diri sendiri, terus juga biar sama lagi, dan mungkin kayak cut off dia gitu Bu, jadi kayak udah nggak usah jadi Nazli bertemannya sama teman-teman yang positif aja. Jadi pemikiran Nazli yang baru itu adalah Nazli tidak mau terlalu berteman sekali dengan yang memakai. Iya. Oke. Nah, jadi tadi sebelum datang ke sini Nazli cemas apa enggak? Sedikit. Sekarang kalau ibu kasih rating dengan kecemasan Nazli, Nazli merasakan apa sekarang? Setelah sesi ini ya, Iya. mungkin sudah puas, sudah tidak terlalu. Oke Nazli, hari ini kita sudah selesai melakukan praktik yang tadi itu, praktik lembar kerja restrukturisasi kognitif model ABCDE. Semuanya sudah ibu jelaskan dan semuanya sudah Nazli jelaskan juga kan masalah-masalahnya. Nah, lembar ini bisa Nazli gunakan sendiri nih. Misalnya Nazli itu kayak muncul situasi serupa, belum sampai menggunakan tapi udah kepikiran, bisa Nazli gunakan ya. Nah, ya terima kasih ya Nazli sudah